Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahyu Safasabila. Saya dari kelas 5D NPM 20422050. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum K13 atau PPK dan P5 pada kurikulum Merdeka. Pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran tematik. Menurut Lubis dan Azizan pada tahun 2020, halaman 5 mengatakan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang lebih komprehensif, yang menggunakan tema-tema untuk menghubungkan berbagai mata pelajaran dan menciptakan pengalaman bermakna. Menurut pendapat Malawi dan Kadarwati pada tahun 2017, halaman 3 mengatakan bahwa pembelajaran tematik ini menggabungkan materi pembelajaran dari berbagai kompetensi dasar dan terdiri dari satu atau lebih mata pelajaran. Terdapat 3 pendekatan yang digunakan untuk menerapkan pembelajaran tematik. Yang pertama, ada kompetensi dasar, tema, dan masalah yang akan dihadapi. Menurut pendapat Tobing pada tahun 2023 halaman 5 mengatakan bahwa pembelajaran tematik ini merupakan suatu pendekatan yang menggabungkan berbagai bidang pembelajaran yang lebih mencerminkan pada dunia nyata dari sekitar siswa, sehingga kemampuan dan perkembangan anak dapat berkembang. Dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik ini merupakan hasil dari kreasi dan kreativitas seseorang, di mana dapat membentuk adanya pengetahuan melalui adanya interaksi dengan lingkungan, bukan melalui terhadap pendidikan orang lain. Proses penciptaan pengetahuan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga pengetahuan siswa menjadi lebih lengkap. Pembelajaran tematik yang menitik beratkan pada partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman langsung dan dilatih untuk menemukan sendiri berbagai ilmu yang telah dipelajarinya. Yang B, prinsip pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, pembelajaran tematik ini harus memilih satu tema yang paling relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa, yang berfungsi sebagai pemersatu materi yang beragam dari berbagai mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran tematik ini harus memilih materi yang berasal dari beberapa materi pelajaran yang saling terkaitan. Yang ketiga, pembelajaran tematik ini tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang sedang berlaku. Yang keempat, pembelajaran tematik ini digabungkan dalam satu tema, sehingga harus mempertimbangkan adanya minat siswa, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal dari siswa. Yang kelima, materi awal yang digabungkan tidak boleh terlalu dipaksakan, artinya kita tidak boleh memaksakan siswa untuk mengetahui apa yang akan kita lakukan. C. Implikasi pembelajaran tematik. Ada 2, yaitu yang pertama, bagi guru, pembelajaran tematik ini membutuhkan adanya kreativitas dan inovasi dari seorang guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, dampak pada siswa. Dengan adanya beban guru yang semakin meningkat, beban siswa juga akan meningkat, di mana siswa itu harus aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik dalam kelompok maupun individu. Selain itu, siswa dapat mengintegrasikan karakter di sekolah, keluarga, dan masyarakat. D. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Ada prinsip terintegrasi dengan lingkungannya, di mana artinya pembelajaran ini dikolaborasikan dalam kehidupan sehari-hari siswa, yang memiliki tema sebagai alat pemersatu, menjadikan belajar sambil bermain dan menyenangkan, memberikan pengalaman pembelajaran langsung kepada siswa agar lebih bermakna. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan keadaan siswa. Pembelajaran dapat disesuaikan dan digunakan dalam berbagai metode. E. Kegunaan pembelajaran tematik. Yang pertama, kegiatan belajar yang sangat relevan dengan perkembangan dan kebutuhan dari siswa. Yang kedua, kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. F. Pembelajaran berbasis tematik pada K13 atau PPK.
Menurut pendapat Prastowo pada tahun 2017 halaman 69-79, ia mengatakan bahwa kurikulum 2013 ini telah mengubah pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran tematik, yaitu menggabungkan berbagai kompetensi dari mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Hal ini digunakan untuk mengembangkan adanya keterampilan dasar dari berbagai mata pelajaran tersebut, termasuk adanya interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Penyusunan silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran ini harus disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Komponen RPP tematik pada kurikulum 2013 yaitu menurut pendapat Prastowo ada yang pertama data identitas RPP, yang kedua kompetensi inti, 3. Kompetensi dasar, yang keempat tujuan pembelajaran, yang kelima materi pembelajaran, yang ketujuh alat dan sumber belajar, yang ke-8 langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang ke-9 alokasi waktu yang digunakan, yang 10 penilaian, dan yang ke-11 adanya pengesahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis tematik ini mengintegrasikan adanya keterampilan dalam berbagai mata pelajaran. Mata pelajaran yang dijadikan dalam satu tema dapat membantu siswa untuk memfasilitasi adanya kebutuhannya, pengalaman belajarnya yang lebih bermakna, serta dapat memperkuat karakter siswa melalui penguatan pendidikan karakter yang mencakup adanya nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, sehingga melalui pembelajaran ini siswa memperoleh adanya pengetahuan, tidak hanya memperoleh pengetahuan akademisnya, sehingga siswa juga dapat mengembangkan adanya kepribadiannya. G. Pembelajaran berbasis tematik pada P5 atau kurikulum merdeka. Menurut pendapat Aini et al. Pada tahun 2024 halaman 139, ia mengatakan bahwa pembelajaran tematik ini menguatkan pada penguatan proyek profil pelajar Pancasila atau P5. Kurikulum belajar ini yang menitik beratkan bagaimana penerapan pembelajaran yang lebih integratif sesuai dengan situasinya. Ada beberapa aspek dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di P5 ini. Yang pertama, pendekatannya itu harus holistik dan kontekstual, melihat dari segala keseluruhan dalam prinsipnya, landasannya yang akan digunakan dalam pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adanya fokus siswa. Fokus siswa ini mempunyai kesempatan untuk memilih dan menyarankan topik yang sesuai dengan minatnya. Dan yang ketiga, adanya topik dan minat siswa. Contohnya, kita memberikan topik yang lebih relevan bagi siswa sehingga mereka itu dapat berpikir. Seperti contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mereka dapat pahami agar mereka dapat lebih memahaminya. Dan yang keempat, adanya kompetensi dan karakter. Dari P5 ini bertujuan untuk memperkuat adanya kompetensi pada profil pelajar Pancasila seperti keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, keberagaman global, gotong royong, kemandirian, berpikir kritis, dan kreatif. Selanjutnya, berinteraksi dengan lingkungan. Evaluasi dan pengembangan pembelajaran ini memantau kemajuan bagaimana siswa dapat menanggapi, memberikan umpan balik kepada guru dalam pembelajaran yang lebih efektif. Menitik beratkan pada pengembangan kemampuan dan karakter siswa terhadap permasalahan nyata dan mengembangkan kemampuan dan karakter siswa secara keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa P5 ini merupakan mengamalkan sila-sila untuk mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilainya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini program bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap bagaimana Pancasila memberikan pengaruh positif terhadap perilaku dan tingkah lakunya. Misalnya, menghargai pendapat orang lain, menghormati guru saat mengajar, memberikan materi di kelas, berteman dengan teman tanpa membedakan latar belakangnya. P5 ini dilakukan untuk membantu siswa memahami bagaimana perilaku yang baik dan benar terhadap diri sendiri, orang lain, atau teman-temannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sekian video presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you do.